Iya. 2007 pasarannya antara 30 sampai 50. Hah? Dibilangin anak naik Karimun. Walah milih ginian. Oh bukan, iya bangun mobil langsung mobil bekas tabrakan lagi. Ini udah lebih expert dibanding kalian. Kalian pakai mobil bahan, ini bekas mobil tabrakan. Bekas mobil kecelakaan ngebangunnya. Ini levelnya lebih tinggi. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Indonesia di konten warisan Wawancara Rizwan. Seperti biasa, saya ditemani oleh tamu spesial dan juga kendaraan spesial. Kali ini saya ditemani sama Kak Maureen. Sehat Kak? Sehat. Sehat ya, dengan mobil lucunya. Ini Morris atau Mini atau apa biasa disebutnya? Mini Morris. Mini Morris berarti Mini ya? Morris. Tahun? Ini 79. 79. Yes. Oke. Nah, buat teman-teman semua yang penasaran tentang cerita Kak Maureen dengan Morris Mini Morris? Mini Morris. Mini Morris tahun 79. Jangan lupa supaya kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Karena kita akan ngobrol-ngobrolnya lumayan seru nih pengalamannya, ya nggak? Satu bintang tamunya cewek, teman-teman. Udah gitu mobilnya juga nggak common. Jadi keseruannya pasti double nih ya. Nah, tapi buat teman-teman semua yang lagi cari official merchandise dari Indonesia juga bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya di Elite Indonesia. Tanpa berlama-lama lah, gue mau ngobrol-ngobrol nih sama Kak Maureen. Gue mau nanya dong, Kak. Ya. Kalau ngomongin masalah otomotif nih, ini gue bukan ngomongin masalah gender ya, enggak. Oke. Tapi kalau ngomongin masalah cewek itu kan sebenarnya jarang banget yang tertarik dengan otomotif. Adalah teman-teman gue ada gitu yang suka sama otomotif, tapi mungkin persentasenya lebih gedean cowok. Oke. Gitu. Kalau ngomongin masalah dari pengalaman dari Kak Maureen sendiri, yang menginfluence Kak Maureen suka otomotif tuh apa atau siapa? Nah, ini awalnya gue juga bingung ya. Dari mana ini gue juga bingung nih. Pertama banget, core memory yang pertama banget gue dapet itu adalah pas lagi gue mungkin sekitar umur 4 atau 5 tahun. Waktu itu gue diajak ke Toy City, disuruh pilih mainan kan waktu itu bokap nyokap gue itu kalau misalnya ngajak anak-anaknya untuk ke Toy City itu pasti karena ada sesuatu reward lah. Oke. Mungkin kita udah melakukan sesuatu yang baik atau nilai kita bagus atau gimana. Nah, waktu gue diajak ke Toy City, yang gue tunjuk itu mobil-mobilan. Terus, dan mobil-mobilannya itu mobil-mobilan pre-war, yang fendernya tuh yang masih Iya. ya. agak ya. Agak bagaimana ya gitu kan. Terus udah gitu mobil-mobilan yang gue pegang itu kira-kira kayaknya skala 1/6 kecil-kecil Oke. gitu. Terus pas lagi gue bawa kayak gini, jadi itu nggak dalam kotak sih memang. Yang ini, mau yang ini. Terus langsung gue dibilang, nggak bisa, kamu tuh anak perempuan mainnya tuh boneka. Udah. Bukan mobil pre-war. Bener. Terus dibilang, taruh lagi. Terus ya kan gue bingung ya, abis itu kan gue tanya, kenapa nggak boleh? Ya kan karena kamu perempuan, kenapa perempuan nggak boleh milih mobil-mobilan? Iya. Karena perempuan itu harusnya boneka, kenapa harusnya boneka? Aduh, iya sih itu pertanyaan gitu sama anak sih agak repot sih. Gitu kan. Akhirnya gue tantrum. Nyebelin ya kalau anak tantrum. Iya benar. Itu juga benar. Di lantai karena semua yang gue tanya jawabannya itu tuh belum masuk. Iya, belum masuk ke logika gue. Itu bener banget. Jadi kalau anak kecil kalau nggak dijawab sesuai dengan apa yang menurut dia masuk akal, itu akan ditanya terus. Nah, itu begitu tuh. Terus kalau ditanya, gue biasanya suka ngasih jawaban yang ngambang-ngambang kan. Kenapa gitu? Kok ini kenapa? Ini kenapa? Gue mulai yang kayak Nah, gitu kan. Nah, terus setelah itu beberapa minggu lah setelah itu tuh memang nggak dibeliin akhirnya? Nggak dibeliin. Oh, nggak dibeliin, mobil pre-war nggak dibeliin? Nggak dibeliin. Oke. Belum. Jadi beberapa minggu setelahnya itu kan gue mau ulang tahun. Pas lagi gue ulang tahun itu ada satu box besar, ternyata isinya itu adalah mobil-mobil pre-war yang tadi gue tunjuk. Wah, gitu. Makanya jadi core memory bahagia pertama gue tuh itu tentang mobil. Terus habis itu mulai pelan-pelan. Jadi bokap gue itu tuh kayak selalu apa ya? Mungkin bilang ke nyokap udahlah
biarin aja apa yang dia suka gitu kan. Tapi nyokap gue tuh selalu bilang nggak bisa, dia tuh anak perempuan, nanti arahnya, oh ya gue paham lah maksudnya nyokap gitu kan, nanti arahnya tenang aja sih maaf, normal kok, tenang. Nah terus abis itu jadi ada beberapa mobilan yang gue punya juga dan selalu gue kantongin saat itu Shelby Cobra. Selalu dikantongin. Iya gue kantongin, kan sekecil gini gue kantongin. Itu tuh mainan. Jadi gue tuh suka misalnya gini, nyeng, itu tuh mobilan. Cuma tiap dilihat nyokap itu pasti selalu, kamu ngapain? Mau mobilan, taruh, buang sana. Nah, gue sedih banget. Oh bener-bener itu banget ya nyokap ya? Iya, gitu kan. Tapi bokap gue itu benar-benar membebaskan sebenarnya. Terserah kamu apa. Sampai satu hari pernah lagi gue diajak sama bokap ke Toy City tanpa nyokap. Terus ke section yang diecast. Jadi bukan mobilan biasa yang Kecil-kecil? bisa yang bisa pull back kayak Oh gitu. iya, oke. Benar-benar diecast. Bukan mobil mainan nih? Bukan mobil mainan. Iya. Terus abis itu bokap gue membebaskan, kamu mau yang mana? Silakan pilih. Wow, gitu kan. Akhirnya gue tunjuk E36 Cabrio warna merah 323 Maisto skala 1:18. Oh gede dong nih. Lumayan segini. Oh gitu sih, gue seneng banget ya. Terus akhirnya gue taruhlah di meja belajar, itu yang selalu jadi kayak bikin gue bahagia. Gue ngeliatin, nggak tahu deh kenapa gitu kan. Tapi nyokap gue tuh selalu bingung gitu kan, kamu kenapa sih kok gitu? Tapi bokap selalu ngebelain. Karena bokap suka juga otomotif, enggak? Gue nggak tahu ya takaran suka otomotif, tapi iya sih dia suka sih. Iya, makanya dibelain. Karena juga suka, iya nggak apa-apa lah gitu. Iya nggak apa-apa lah, gitu terus Iya. bilangnya. Nah terus abis itu pernah juga, oh jadi gini, awal ceritanya mungkin gini ya, jadi bokap itu kan PNS yang dapat penempatan di Cirebon. Dulunya memang kita nih di Jakarta, terus abis itu dapat penempatan di Cirebon. Cirebonnya pun Cirebon yang agak di sana lah. Oke. Terus akhirnya karena kita sering bolak-balik Jakarta Cirebon itu tuh, jadi pengalaman road trip itu tuh sudah gue alami dari gue kecil. Jadi gue pahamnya adalah jalan jauh naik mobil itu tuh ya udah biasa aja gitu kan. Jadi zaman waktu belum ada Cipali itu kan masih Pantura. Iya. Terus itu tuh perjalanannya kira-kira 5-6 jam. Jadi dalam perjalanan itu gue tuh sering banget ketiduran di mobil. Nah pengalaman ketiduran di mobil itu tuh bikin gue kok enak ya tidur di mobil gitu kan. Nah satu hari gue tuh nggak bisa tidur siang. Terus karena gue ngingetnya adalah kayaknya enak ya kalau misal tidur di mobil. Jadi akhirnya gue ke garasi. Terus gue mau masuk dalam mobil. Mobilnya ini Hijet 1000 yang pakai velg NK. Nah si velgnya itu, jadi gue panjat dari sisi belakang kiri karena waktu itu jendela yang gesernya itu udah ngelos. Oke, jadi bisa dibuka dari luar tanpa kuncian. Yes. Padahal dikunci sebenarnya kan. Terus udah gitu, jadi gue manjat, gue buka dari luar, gue masuk, gue tidur di dalam mobil. Orang rumah agak panik tuh ya. Panik. Kemana ya? Kenapa nggak ada di rumah ya? Ya, terus udah gitu kan, gue sempat tuh nanya ke bokap, Pak emang bener waktu itu kayak gitu, kok ingatan ini bener atau enggak? Iya bener, kamu tuh tidur dalam mobil, kita tuh udah panik nyariin kamu kemana. Terus ya itulah, jadi gue tuh nggak tahu ya, senang juga. Mobil tuh kayak playground gue jadinya. Terus sempat waktu itu juga bokap punya twin cam. Twin cam itu kan kursi belakangnya bisa direbahin gini kan, jadi kita bisa masuk ke bagasi. Iya. Itu juga mainan gue. Jadi gue nggak ada yang ditutup ya, kalau ada yang ditutup sih jadi pengap juga ya di dalam ya, ada tek bunyi apa itu ya? Oh iya bisa memang, iya itu bisa ditarik knopnya masuk ke dalam bisa. Iya. Terus ya udah, jadi gimana ya, gue juga bingung sih. Pokoknya mobil tuh kayak bukan sesuatu yang asing buat gue karena kan sering bolak-balik ya. Iya. Terus abis itu ada satu lagi, ya nggak boleh ya gue ceritain gitu ya. Jadi kan karena gue sering ke garasi, terus satu hari gue ngeliat bokap gue lagi notol-notol di bagian atap mobil. Terus gue kan anak kecil yang suka nanya mulu gitu kan. Ya gue tanya, Papa ngapain?
ini kemarin ada atap yang bocor jadi air hujan masuk. Oh, pakai apa? Upil. Udah kamu sana tidur. Pakai Gua bingung, upil. pakai upil. Hah? Pakai upil? Oh, bolong tuh ya jadinya. Iya, bingung ya gue kan. Upil. Kok bisa ya? Nah, kan itu tuh gue bener-bener lagi dalam masa dikasih pengertian cowok dan cewek itu berbeda ya. Jadi kalau cowok begini, cewek begini. Terus gue mikir, itu bocah ya, bocah. Gue waktu itu masih ya itu tadi 4-5 tahunan itulah. Oh, jadi kalau upil cowok itu bisa ya buat nambel atap. Kuat juga bisa buat tambah sama gede juga. Bolongannya sih lumayan kecil-kecil lah, banyak berarti ya. Iya, banyak upilnya tuh. Mesti naik motor nggak pakai buff dulu lama baru bisa kan mulai rame itu ya jadinya mobilnya. Itu tuh kayaknya bokap gue kayak udah capek ngejawabin gue. Nah terus abis itu satu hari gue pas lagi ya gue udah mulai sering bolak-balik bengkel, gue ngeliat kan, lah itu upil bokap gue tuh. Terus Silan namanya silan. film. Gila baunya aja udah nggak enak. Kalau di hidung terus-terusan sih males. Nah itu makanya kan jadi ya mungkin udah segitu capeknya kali ya bokap gue ngejawabin gue. Iya. Nah. Tapi berarti menginfluence dari situ tuh ya. Ya mungkin ya. Dari keseharian lo, dari yang lo seneng, semua segala macam. Tapi memang nyokap berarti yang Agak janganlah gitu. Iya. Tapi bokap lo ya udah dengan alibi kayak itu nggak apa-apa lah. Tapi karena bokap lo suka juga kan. Suka. Iya kan? Iya. Nah, yang gue mau tanya nih kemarin nih. Hmm. Ini kan dengan keluarga yang tadi lo ceritain, dengan nyokap, dengan bokap yang suka juga, nyokap yang nggak suka nih lo main mobil nih. Saat lo izin untuk beli mobil ini, ataupun berniat untuk mau beli mobil ini, apakah lo cerita sama bokap nyokap atau gimana? Awalnya malah emang ya kan jadi waktu itu pas gue SMA gue udah punya mobil yang hibahan dari nyokap. Iya. Terus, jadi gue udah naksir lah. Jadi waktu itu gue pernah ngeliat ada mobil ini melintas, gue benar-benar jadi suka banget. Terus gue bilang, tuker dong si mobil yang ini sama ini. Ya bokap gue langsung bilang, gimana sih kamu tuh anak perempuan. Mobil yang saat itu dipakai apa? Karimun. Kamu tuh anak perempuan, aku repot loh kalau naik gini. Untuk harian nganterin kamu naik gini. Gitu. Yeah. Nah terus udah gitu, jadi kan dibilang sama bokap kan, kamu tuh ya, udahlah yang logis-logis aja lah. Iya bener sih, bener juga. Terus dibilang kan, nanti kalau misalnya mogok gimana? Panggil montir. Kalau montirnya nggak ada gimana? Panggil towing. Kamu ngejawabin mulu. Iya kan bisa kan memang dijawab. Ya udah kan gitu kan. Nggak ada, nggak bisa. Jadi sebenarnya memang udah nggak boleh gitu kan. Jadi gue waktu itu udah SMA lah. Terus apa ya? Tapi kan emang gimana ya? Gue suka aja. Terus gue cari-cari info. Zaman itu tuh masih agak jarang lah informasi kan. Terus sebentar, gue lupa deh. Saat itu udah ada Google belum ya? Kayaknya Google masih ada, Google udah ada, tapi informasi tentang ini belum banyak lah. Oke. Jadi gue cari-cari. Oh iya, sorry. Agak skip nih. Jadi waktu gue dari SD itu, bokap itu kan langganan beberapa koran. Ada Kompas, terus nyokap Femina. Oh iya. Ini tahunnya jangan ditanya teman-teman, udah ketahuan nih kalau langganan koran, langganan majalah. Terus udah gitu gue bacain semua, gue baca, tapi satu yang paling menarik buat gue itu adalah tabloid otomotif. Tabloid otomotif. Nah itu gue selalu baca kan, dan di situ gue bener-bener sering banget nanya, kan karena gue nggak paham apa sih kilometer per jam itu, terus newton meter itu apa, horsepower itu apa gitu kan. Nah terus bokap gue sih untungnya saat itu bisa jawab ya, jadi kan gue lumayan lah, oh jadi paham kayak gini. Terus pas lagi SMP, jadi kan ada loper koran di depan SMP itu kan, kayak kios majalah. Oh iya. Kios majalah kan. Flashbacknya jauh banget gitu ya. Iya. Kayaknya bentuknya gini nih. Ada yang tiduran, ada yang dipajang di atas. Ada
yang udah kebuka, yang udah dipraktikin gitu kan. Jangan dibuka, itu belum dibuka. Jangan, kalau buka beli dulu. Itu. Ada yang udah dibuka belum, Mas? Mau lihat dulu dalamnya bagus apa enggak baru beli. Iya, iya, iya. Nah, Iya, iya, iya. waktu itu gue baru pertama kali ngelihat ada majalah mobil motor sama motor. Nah, pas ngelihat yang mobil motor itu, oh ya udah gue paham nih. Jadi ini ngebahasnya mobil dan motor. Yang satu lagi motor, tapi gambarnya mobil. Iya, iya, Majalah iya, mobilnya iya apa juga ya, iya juga ya, iya benar juga. Lu mobil dan motor, bahas mobil dan motor. Tapi kalau motor bahasnya malah mobil. Nah, Iya, gitu iya, kan benar, ternyata itu ya makanya ya jadi kayak bahasa Inggrisnya gitu kan ya. Iya. Terus udah gitu, jadi pas lagi jadi untungnya ada yang udah kebuka, terus gue iseng baca-baca kan, menarik nih. Tapi harga majalah itu Mahal. iya untuk kantong seorang anak Benar, SMP. setuju, mahal, benar, 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 benar. Akhirnya gue sisihin lah beberapa apa ya, beberapa dari uang jajan gue untuk sebulan sekali beli antara majalah itu antara mobil motor atau motor gitu. Jadi ya udah lumayan lah ya, di situ kan informasi banyak. Iya, banyak, betul. Banyak banget. Terus untungnya si abang-abangnya itu juga ya baik sih. Jadi kadang-kadang kalau misalnya dua-duanya nih tiba-tiba ada gitu kan dalam satu waktu yang sama, gue bingung milihnya, gue buka dulu, baca. Oh, boleh nih. Boleh. Langganan soalnya. Iya, langganan. Iya, iya. Udah gue liat. Ya udah, Bang, yang ini. Iya. Terus gue pulang ke rumah, bokap yang malah baca. Kan tau gitu bayarin ya. Benar, benar. Tahu gitu langganan aja di rumah biar tinggal Iya. baca. Iya. Kenapa jadi gue yang beli gitu? Udah tuh. Itu berarti itu pas gue SMP ya. SMA yang tadi itu yang Karimun. Nah, Karimun itu awalnya nggak diapa-apain sih. Terus entah gimana bokap yang ngide. Kamu mobilnya nggak ada jam di tengah ya? Karena kan zaman itu nggak ada jam. Tapi cuma kotak kosong gitu kan. Papa tambahin ya. Oh, ya udah. Oke, Pak. Papa bawa ke Bandung ya. Oh iya, oke, Pak. Pulang-pulang ganti grill jaring. Terus ditambahin handle di belakang. Terus ganti kabel busi. Pak, perasaan cuma mau nambah jam doang. Kenapa jadi kayak gitu? Ternyata gue tuh kedok biar dibolehin ngemodif. Jadi kan bokap tuh nggak dibolehin modif lah sama nyokap gitu kan. Oh iya, iya. Nah, jadi gitu. Iya, Jadi iya, bilang ini kan buat anak kita, biar anak kita nih mobilnya proper lah. Padahal Jadi dijadiin alasan. Nah, gitu. Terus ya udahlah, gue kan jadi makin jadi apa ya? Kan gue makin nanya, ini buat apa? Nanya Dia terus pengen kan. tahu dong, ya. Ya, terus-terusan kan gue tanya terus. Habis itu pas lagi, akhirnya kan gue udah kuliah ke Bandung. Gue kuliah ke Bandung bawa si Karimun itu, terus ya lumayan lah ya. Jadi kan gue main-main ke bengkel-bengkel, ke SS. Oh, udah mulai bang bengkel-bengkel dari kuliah. Udah. Oke. Ke SS Performance, ke Iya. ZC Automotive, Ongzibek. Terus ya adalah yang gue tambah-tambahin dikit-dikit. Auto gauge yang si tachometernya, voltmeter, watermeter, speedonya gue tambahin indigo ya gitu-gitu. Iya. Ya, gitu. Terus pas lagi gue pernah satu hari gue ganti si knalpotnya. Free flow. Free flow, Karimun. Free flow. Terus gue pulang ke rumah, gue dimarahin bokap dong. Kamu ngapain ganti-ganti, ini berisik. Akhirnya langsung ke ke tukang knalpot lagi, ya udah pasang saringan Distandarin lagi. Enggak, pasang saringan satu. Pasang saringan satu, tetap diganti knalpotnya. Gue pikir bakal distandarin knalpotnya. Ya udah. Tapi yang penting nggak begitu berisik jadinya. Iya, nggak terlalu berisik. Terus akhirnya, di situ pas lagi main ke bengkel-bengkel itu, kan gue udah bener-bener pengen punya Mini kan. Mulailah gue tanya-tanya di situ. Lo pernah ngeliat Mini nggak? Gue mau cari-cari infonya dong, karena waktu itu kan memang susah ya nyari informasi Mini itu. Kan ada iklan baris, ketahuan banget ya. Iya benar, Ketahuan banget iklan zamannya baris, ya, iklan benar. baris. Iya, pos kota. Iya. PS, PW, PT. Gila disingkat-singkat. Ya benar. Iklan baris itu pun juga jarang banget kan yang ngejual ini. Gue bingung,
gue nyari informasi ini kemana ya? Terus akhirnya gue iseng-iseng aja nanya ke sana ke sini sampai akhirnya gue tahu ada yang ngarahin coba ke bengkel Wildan di Jalan Raja Wali kalau nggak salah. Terus gue tanya-tanya saat itu, oh oke, gue jadi tahu harganya berapa saat itu. Di Om Wildan itu gue tanya-tanya kan, terus kayaknya sempet gimana ya, karena kan gue datang sendiri, cewek, terus kayak dia tuh agak bingung, ini buat mbak, buat saya? Iya sih. Atau gini, apa mbak cuma mau nanya-nanya doang sih? Ya itu. Ya kan kasarnya basicnya gitu kan. Cewek. Bener. Iya kan, bingung. Terus iya buat saya. Iya, iya ada lah yang kayak gitu. Oh oke lah, ya udah oke, gue pergi itu. Oh ya? Iya. 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 Nah terus abis itu gue pernah lagi ke tempat-tempat lain yang bukan memang. Tapi mobil ada saat itu di situ ada Mini. Ada. Oke, lu udah lihat nih. Gue udah lihat. Oke. Jadi udah tau lah pasaran di tahun segitu sekian. Boleh tahu nggak berapa sih pasaran saat itu? Di Tahun berapa saat itu? 2007. 2007. 2007. Belum kepikiran main Mini gua, benar. Sumpah. Masih pikiran mobil muda aja tahunya. Ya, 2007 pasarannya antara 30 sampai 50. Hah? 30 sampai 50 tidak? Iya. Nggak ada yang jual lagi segitu ya? Ada ya? Nggak ada ya? Susah ya jalan segitu lagi ya? Ya 30 sampai 50? 30 sampai 50. Saat itu. Oke. Saat itu ya, 2007. Oke, Berapa oke. tahun yang lalu itu berarti? 19. 19 tahun yang 19 lalu. tahun yang lalu, benar. Hah? Iya. Oh iya ya? Iya. Iya benar gak sih? 2007? Iya. 19 tahun yang lalu benar ya? Iya. Wow. 30 sampai 50. Nggak berasa ya? Nggak berasa juga naiknya. Tiba-tiba sekarang, wow. Jadi pas gue tahu 2007 lagi 30 50, wow. Iya. Terus abis itu ya udahlah, jadi kan gue punya patokan. Oh oke, berarti gue harus nabung sampai ke angka segitu. Iya. Nah, gue nabung, terus jadi gini. Waktu di 2007 gue tuh hobi motret. Oke. Terus Motret apa? Otomotif kah? Atau malah orang kah? Atau cuman pemandangan atau binatang? Atau bermula apa? dari Ya, ada mau binatang, gila. Bener kan? Semut lah, apalah. sih, ya, gitu. ada sih, bener. Orang yang kayak binatang mungkin juga di foto-foto. Terus? Nggak, jadi gue awalnya sukanya adalah street fotografi. Oke. Mulai dari situ. Terus akhirnya gue masuk ke satu komunitas namanya Perhimpunan Amatir Foto PAF. Oke. Di Bandung. Terus gue ketemulah dengan teman-teman, ya, anak-anak, ada yang anak-anak kuliahan juga, anak-anak ITB. Terus kita gabung, kita bikin grup arisan. Di situ akhirnya kita suka tukar-tukar informasi dan akhirnya gue bisa dapat kerjaan dari situ. Jadi gue nyambi. Gue kuliah S1, waktu itu gue kedokteran gigi ya. Iya. Sekolah kedokteran gigi, terus gue nyambi kalau misal pas lagi nggak ada kuliah gue motret. Oke. Itu lumayan Oke. tuh. Jadi ada yang memang dia tuh kerjaannya beneran fotografer dan begitu dia kelebihan kerjaan dilimpahin ke gue. Oh, ya ini nggak kepegang nih kerjaan, lu mau ngambil nggak nih kerjaannya gitu. Ya. Iya, bagus Iya, lah, iya, gitu kan. iya. Terus udah gitu, lumayan kan. Terus bisa nih buat nama-nama beli mini. Nama-nama beli Mini. Targetnya itu tuh ya. Bukan buat kehidupan sehari-hari ya. Enggak, patok 30 50. Oke, nih gua kerja dulu dah. Udah segitu beliin Mini. Nah. Oke. Dapat nih di 2000 sekitar 2010 2009-an lah. Udah nyaris mendekati angka-angka segitu kan. Pede dong gue balik lagi ke si Wildan kan. 2 tahun. Lewat 3 tahun. 2 tahun bener ya? 2 tahun 3 tahun 2 sampai 3 tahun. kira-kira segitu kan. Tapi nggak semua dari Ya, motret ya, tapi ya. adalah gue sisihin dari uang jajan. Terus udah pede dong gue. Sekarang berapa? Mana? Ada lagi nggak gitu kan yang dijual? Oh ada. Sekarang yang mana? Beda unit kan? Beda unit. Oh, beda unit. Kalau ada unit yang sama agak curiga. Kenapa 3 tahun nggak laku-laku? Nah itu bener. Gue datang lagi, coba, iya yang ini harga 70. 70? Kemarin bukannya 30? Ya udah naik lah mbak. Udah naik. 2 tahun, 3 tahun naiknya segitu. Kayaknya ceban ya naik kayak. Kan Baik lagi nih, naikin dah. pusing kan gue kan.
kemarin gue udah ngumpulin segitu kok naik Segitu lagi kan ya. mau jadi kurang lagi ya. Iya. Besok gue ngumpulin lagi kurang lagi, kapan kelarnya? Kapan nih gue dapetnya nih? Iya, iya, iya. Terus ya udahlah akhirnya em, gue gue apa ya masih tetap dengan ritme gue yang kayak gitu, gue sekolah, gue kerja, lalala. Terus sampai akhirnya waktu itu pernah oh ya ini agak melenceng dikit tapi ini relate sih. Jadi gini, waktu itu gue pernah kecelakaan mobil, terus lumayan parah kecelakaannya, tapi karena asuransi, terus Parahnya nih di mobilnya berarti, bukan lo nya kan? gue nggak apa-apa. Oke. Terus pokoknya kalau kata asuransinya tuh di sekitar berapa sih? Kalau yang mau dibilang total risk, Total loss. sorry. Iya, 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 ganti unit berarti ya? mau ganti unit, tapi tinggal berapa persennya doang lah. Pokoknya udah hancur-hancuran banget. Terus akhirnya karena dibilang kan kata bokap, itu kan mobil kamu, tanggung jawab kamu lah, benerin sendiri. Jadi pada saat di bengkel asuransi itu tuh mobil bener-bener pretelin abis karena kan bener-bener Oh, jadi nggak diganti nih? nggak diganti. Karena kurang berapa persen? Iya, tau gitu kan gue Enggak ditambahin aja, diketok-ketokin. Biar sampai berapa persen lagi Pak? Coba Pak tabrakin lagi aja dah. Iya makanya Dibenerin mobilnya. iya dong. Sedih. Nah. Sedih. Tapi gue nggak tahu ya gimana. Tapi itu jadi pengalaman pertama gue untuk bangun mobil. Oh, bukan, iya, bangun mobil langsung mobil bekas tabrakan lagi. Ini udah lebih expert dibanding kalian. Kalian pakai mobil bahan, ini bekas mobil tabrakan. Bekas mobil kecelakaan ngebangunnya. Ini levelnya lebih tinggi. Teman-teman, kalau sampai lempeng, cakep gitu sih, lebih tinggi. Harganya pas dijual normal loh. Oh ya? Iya. Gila. Gue juga nggak nyangka. Gue juga nggak nyangka ada yang mau beli harga normal. Gitu. Gini nih kondisinya. Sasisnya udah miring. Mobil apa nih? Nggak apa-apa. Swift. Nah, yang anehnya udah segitu sasisnya miring, airbagnya nggak keluar. Oh ya? Iya. Tapi lu nya nggak apa-apa? Guenya nggak apa-apa. Iya. Gue juga bingung. Sasisnya miring. Sasisnya miring. Atasnya? Gue mau ceritain kronologisnya. Jadi gini. Jadi kan gue tuh pas lagi mau balik ke Cirebon dari Bandung. Oke, jadi sekarang keluarga tinggal di Cirebon. Oke. Terus? Kan kemarin bolak-balik Jakarta Cirebon, akhirnya menetap di Cirebon. Memang di Cirebon awal. Oh, iya benar iya. Penempatan di sana. Penempatan di sana, Tapi betul. kan keluarga besar banyak yang di Jakarta. Iya, di Jakarta, sering betul. bolak-balik. Terus di situ gue kan kuliah di Bandung. Jadi gue sering bolak-balik Bandung Cirebon, itu kan jalurnya Cadas Pangeran. Jadi waktu itu gue selalu nganggepnya Cadas Pangeran itu adalah Mount Akina. Iya. Jadi deh gitu, benar. Iya. Terus udah tapi gue dengan perhitungan kok gue bener-bener nyalip pelan, nggak pelan, cukup aja gitu kan, udah ngepas. Abis itu kayak ada kayak juklukan kayak gitulah ya, nyangkut ban gue. Terus abis itu pelan sedikit ke kanan, nggak taunya ngunci si setirnya. Ya udah miring, terus abis itu nabrak si tiang pembatas jalan 2 sama satu tiang Telkom yang tinggi banget. Itu yang bikin si atapnya bengkok. Oh. Tapi kalau nggak ada tiang Telkom itu gue udah masuk jurang. Ada jurang? Jurang kan? Gila, dekat situ. Halo, kenapa nggak ada sinyalnya? Tiang Telkom, Pak. Diberi. Tiang Telkom diberi, Pak, Mas Viva. Kalau kan nggak ada yang aktif ini. Iya. Nah, ya udah. Jadi bener-bener ya abis banget lah mobil itu kan. Karena gini ya. Iya, gini. Jadi tiang Telkomnya itu gue tabrak, terus jatuh, entah gimana, akhirnya ban belakang gue nyangkut sama tiang Telkom itu. Depannya jurang? Depannya jurang. Jadi udah begini mobilnya. Hah? Jadi nyangkut. Lu di dalam tuh? Gue di dalam. Airbag nggak keluar lagi? Nggak keluar. Jelas lagi berarti kelihatan ke depannya kan? Kan kalau ada airbag keluar kan udah jelas ya? Iya. Itu jelas dari bawahnya. Wow. Oh iya? Iya. Sih bahaya sih. Gitu. Jadi ya apa ya? Tapi kan gue waktu itu bener-bener jadi gini. Gue udah ngelewatin ada satu truk yang lagi jalan pelan. Gue udah ngitung. Oh ngepas kok nih bisa. Pas gue udah di sini, posisi gue udah di sini, ada motor dari belakang truk yang di depan itu kan, motornya nggak pakai helm. Gue sadar banget, bener-bener gue ngeliat, wah dia nggak pakai helm, nanti kalau misalnya dia kena ke spion gue di oleng gimana? Jadi itu kecelakaan tunggal, gitu. Jadi karena gue demi ngebelain si motor itu, ke kiri gue banget. ke kiri nyangkut, terus gue mau balikin lagi ngunci setirnya. Iya karena ngerem.
Sandu nggak ngerem, nggak tahu ya, gue nggak tahu, gue nggak tahu. Terus ya udahlah, akhirnya di situ si bokap gue, awalnya kan juga gue takut ya, aduh mati nih gue gue ngomong apa lagi ke bokap. Gimana dibenerin lagi habis itu? Tapi nggak apa-apa ya, gue nggak tahu sih, itu jadi pengalaman pertama gue untuk bangun mobil. Jadi bokap tuh kayak ngemandorin gue tapi dari jauh. Jadi bokap tuh nggak pernah datang ke bengkel ke bengkel itu, selalu dia nanya kan, hari ini tahapnya udah sampai mana? Kamu udah tahu ya, dempulnya jangan terlalu tebal, kamu ketokin di situ, cek lagi. Terus kamu pastiin semuanya si catnya nggak ada yang gelembung, nggak ada yang apa sih si bentukan kulit jeruknya atau apanya. Oh iya, sampai kulit jeruk juga. Detail ya. Detail bener, detail. Kotak-kotak berarti dang. Ini kurang tipis. Tipisin lagi. Iya. Oh iya? Jadi gue bener-bener Ketok ngintip dari samping, ketokannya masih gini nih. Ketokin lagi. Iya. Buset. Bengkel asuransinya, Pak, jangan ini Pak. Ini bener-bener dengan ganti mobil unit baru aja dah. Iya, daripada gue bawelin dulu. Iya, gitu kan. bawain mulu sakit juga orang lama-lama. Terus habis itu ya itu tadi akhirnya dijual dengan harga yang itu aneh banget. Gue juga, bisa ya normal ya? Oh iya udah oke deh, berarti nggak ketahuan. Haha. Berarti nggak ketahuan. Tapi berarti udah di jig semua segala macam kan saat itu mobilnya udah lurus lagi dong? Udah lurus. Okay. Terus akhirnya apa ya benar-benar jadi kepengalaman banget deh, karena semuanya tuh nggak sampai turun mesin sih, tapi yang pasti pintu kiri belakang diganti karena saking bengkoknya. Terus velg pecah dua banyak juga dua. terus ya udah lah, pokoknya bener-bener kayak pengalaman bangun mobil. Terus akhirnya apa ya, bokap gue tuh bilang kan, udahlah kamu abis ini jual ganti yang lain tapi yang lebih safety ya. Terus ini pilihannya. gue belum nyampe sini, belum. Masih jauh nih. Terus akhirnya gue nggak tahu ya, bokap gue tuh luar biasa banget sih. Jadi bokap gue bilang, papa nggak kuat ngelihat kamu tuh pas lagi kecelakaan, karena kan kondisinya udah ngenes banget ya. Jadi udahlah, ini yang terbaik yang bapak punya kamu pakai ya, biar kamu selamat, biar kamu selalu aman, karena kan kamu sering bolak-balik di jalanan itu kan. Akhirnya gue gue suruh pakai si mobilnya bokap, X-Trail XT yang ada lampu di railnya itu kan. Nah terus begitu bokap pakai Innova dong. Jadi gila, baik banget bokap gue, segitunya ketakutan anaknya ya gitulah. Terus habis itu gue lupa nih timelinenya, adalah setelah itu gue saat itu gue udah mulai koas. Jadi pas lagi koas itu gue memutuskan untuk ngambil double degree. Jadi agenda gue tuh cukup padat, gue masih motret ya. Jadi dari subuh gue udah bangun jam 4, terus gue motret jam 6 pagi, jam 8 gue koas, terus sorenya gue edit foto, one man production. Jadi gue benar-benar ngedit semua sampai ngeprint semuanya. Terus abis itu dari Senin sampai Jumat gue koas, gue selipin juga kegiatan motret. Terus abis itu Sabtu Minggu gue S2. Terus padet gitu kan. Akhirnya gue agak jarang pulang ke rumah dan jarang teleponan sama orang rumah lah, sama keluarga. Sampai suatu hari gue pernah ada telepon dari orang rumah, dari kakak gue udah di rumah lagi, udah balik. Jadi bilang kalau bokap itu lagi tiba-tiba pingsan, sakit, dan gejalanya mirip-mirip gejala stroke gitu kan. Panik dong gue, itu jam 9 malam. Udah kamu ke rumahnya besok aja, nggak usah sekarang. Terus abis itu gimana bisa lah ya, jam 9 gue langsung jalan dengan kondisi gue yang udah nggak karu-karuan. Gue nggak tahu lagi tuh jalannya berapa. Gini kondisinya itu tuh mirip kayak yang pernah diceritain sama Jeremy Clarkson di Top Gear yang episode Patagonia.
Yang dia cerita waktu di tahun 94 dia lagi ngetes 9 to 8, terus dia ini sama juga, dia dapat kabar kalau bapaknya lagi sakit. Terus abis itu dia benar-benar sebisa mungkin secepat mungkin mau nyampe karena dia mau saying goodbye ke bapaknya. Terus mobil itu bisa lari kalimatnya gini, sit quiet happily di 170 mile per hour kali kilometer per hour, 200 sekian lah ya, gitu. Dan akhirnya begitu nyampe dia masih bisa ngeliat bokapnya, tapi 1,5 jam setelahnya bokapnya nggak ada. Jadi dia bilang, kebayang nggak sih kalau misalnya mobil itu nggak bisa membawa dia secepat itu, dia nggak akan bisa keburu untuk saying goodbye sama bapaknya gitu kan. Nah itu tuh momennya kira-kira mirip lah. Akhirnya gue jalan udah nggak karu-karuan, mata gue pandangannya udah nggak jelas. Terus tiba-tiba gue ditelepon lagi sama kakak gue kan, papa mau dipindahin ke rumah sakit yang lebih besar karena alatnya ini kurang. Jadi di situ gue makin panik kan, makin gak karu-karuan lagi. Terus aduh itu tuh, tapi ini nggak penting, tapi ternyata itu yang bener-bener bikin semua itu jadi terang gitu, si lampu itu. Gue suka banget lah sama mobil itu. Lampu yang di atas itu tuh bikin semuanya kelihatan jadinya. Kan Cadas Pangeran gelap banget. Dan lawan gue tuh kalau nggak bis malam, kebayang nggak sih kalau misalnya gue masih pakai Karimun yang kecil itu kan, wow. Terus akhirnya gue bisa nyampe pas banget depan-depanan, ini mobil gue, ini ambulan yang bawa bokap gue, pas masuk ke barengan kayak gini. Ya, gue udah nggak tahu sih waktu itu seberapa cepetnya gitu kan gue. Terus abis itu pas lagi bokap dibawa ke dalam, gue ngeliat kan, gue nggak boleh deket-deket dulu karena bokap masih dalam masa yang belum boleh ketemu orang. Terus pas lagi gue ngeliat bokap, jadi kan di infus terus masuk obat yang lain, dia tuh kayak masih sadar, dia masih inget lah beberapa obat gitu kan, dia ngeliatin obatnya, oke, dia gini-gini ke si susternya kan, oh dia inget kok, dia bisa hafal semua obat-obat gitu kan. Ya udah beres. Terus gue baru nyamperin, gue pegang tangannya kan, "Pak, ini aku." Dia cuma gini doang, dia nggak inget gue dong. Oh ya? Dia nggak inget gue, saking gue dalam setahun itu tuh kayak hilang aja gitu buat dia. Ya bener sih, bokap gue ada, gue sempet gitu kan, bokap gue ada, tapi gue yang dianggap nggak ada. Gue tuh kayak oke. Jadi ternyata kegiatan gue ini dan fokus gue untuk ini itu malah buat gue jauh dari keluarga gitu kan. Iya. Buat lo ngumpulin duit buat beli ini ya? Nah itu kan. Jadi kayak gue tuh udah oke, gue udah deh, mimpi gue untuk ini ntar aja deh, gitu kan. Jadi akhirnya gue nggak nerusin S2 gue lagi. Jadi weekend gue bener-bener bolak-balik Cirebon terus-terusan gitu kan, biar bokap gue tuh bisa ingat lagi sama gue. Terus gue nggak motret lagi. Terus yang lucunya, yang tadi tabungan yang gue udah kumpul-kumpulin untuk beli ini ternyata bisa untuk meneruskan sekolah gue. Jadi karena kan waktu itu bokap pas lagi mau pensiun, jadi struknya itu tuh mendekati pas lagi pensiun. Intinya keuangan keluarga tuh down banget, parah banget lah. Sedangkan adik masih sekolah, terus kakak yang jadi tulang punggung. Terus akhirnya gue kan nggak mau lah ya nyusahin si kakak. Akhirnya uang yang tadinya buat ini bener-bener buat, nggak tahu sih, gue bersyukur banget ya bisa untuk gue makan dan untuk sekolah. Terus udah beres. Akhirnya kan sama gue juga pindah kosan. Yang tadinya kosannya itu fasilitasnya lengkap, gue pindah ke fasilitas yang ya udah gitulah gitu kan. Tapi jadi pas lagi di kosan itu kosan cewek, bentuknya tuh letter U kayak gini, tengahnya parkiran mobil. Jadi saat itu kan gue bener-bener udah males ya sama ini, udahlah bodo amat lah, gue nggak mau lagi deh. Gue udah udahlah, gue melanjutkan hidup, ya udahlah lanjutin aja gitu kan. Gue udah lupa, bener-bener lupa. Tiba-tiba dong ada suara mini. Dan ternyata suara mini awalnya kan gue masih di kamar ya. Terus abis itu gue langsung
langsung keluar, gue ngeliatin itu mini moke, mini yang jeepnya. Terus tapi kan itu sebenarnya mesinnya sama ya. Terus gue langsung bilang kan, astaga, gue udah lupa sama lo. Sekarang lo di depan gue, lo tuh kayak bener-bener bilang, come and get me dong. Segitu doang usaha lo, udah putus lo. Iya, iya, iya. Gitu kan. Terus ternyata yang bawa itu adalah adik kelas gue nggak terlalu dekat memang sama dia. Itu punya bokapnya. Terus bokapnya itu tuh kayak lagi menginfluence anaknya biar ada yang nerusin mobilnya. Iya, Kita lah bawa mobilnya gitu kan. Terus ya udah dong, gue kan antusias banget ya. Gila, lo jadi selama ini punya mini. Bukan gue yang punya, bokap gue. Ih sama aja. Terus udah gitu, please kenalin gue ke bokap lo. Gue mau tanya banyak banget. Oh ya udah ini nih, lo itu aja. Apa namanya, BBM dia aja. Zaman itu BBM. BBM. Benar. Ada pin BB nih, pin BB Iya. bapak gue, tanya-tanya aja. Iya kan? Iya kan? Ya benar dong. Ya. Ya udahlah, abis itu kan gue chat bapaknya, gue tanya-tanya, terus bapaknya itu bilang, udah kamu masuk aja ke grup BBM-nya Jakarta Morris Club, kamu bisa tanya-tanya situ. Ah boleh om, saya kan belum punya mobil ya, nggak apa-apa, kita open kok. Ya udah, mulailah di situ gue. Oke, terus. Gitu kan. Wah. Mulailah lo ada lagi nih, ada kans buat tahu-tahu tentang mini lagi nih. Masuk ke kandangnya soalnya. Gitu. Iya. Terus ya udah kan, abis itu gue ya makin banyak nanya lah gue di grup kan, AU semua gue tanya. Ini siapa ya? Iya. Tiba-tiba misi om-om semua, saya mau nanya ini siapa ya? Gue pas lagi ketemu pertama kali ya, itu kan semuanya seumuran bapak gue ya. Terus gue datang, halo om. Seumuran tadi teman saya yang lewat. Tadi ya. Gue bener-bener kayak, kok gue kayak gimana gitu kan rasanya. Terus Tapi kayaknya sorry gue potong, tapi kayaknya untuk orang-orang yang ditanya ya, secara lo seumuran sama anaknya, terus juga cewek dan antusias, kayaknya harusnya mereka open banget sih. Open. Iya kan? Iya pasti. Karena mereka kan kayak, ih ada ya gitu, ya kayak tadi gue tanya kan, ada ya ternyata yang suka Morris, dan mungkin banyaknya udah lebih ke mobil-mobil yang lebih muda atau segala macam. Saat ada orang yang seumuran sama anaknya nanyain mobil yang dia suka, itu sih excitednya sih harusnya bagus lah buat dianya. Gitu kan. Terus pas lagi dalam masa itu kan gue jadi semangat lagi ya. Mulailah gue tanya-tanya lagi ke teman-teman kan, sampai akhirnya gue dapat satu info, dibilang dari Om Sibek, dia lagi ada mini, terus tapi pas dibilang harganya sekian, memang di bawah pasaran, tapi kan saat itu tabungan gue udah habis. Oh iya benar. Iya kan? Iya. Ada lagi yang di bawah pasaran saat itu. Dan itu tuh masuk di harga yang waktu di 2010. Aduh, iya. Terus. Udah gitu kan, itu masuk apa pas lagi waktu itu gue. Terus udah lo nggak apa-apa, datang aja dulu. Terus gue main lah ke sana kan. Jadi mobilnya itu 1300 Matic, dalamnya masih speedo oval, terus itu yang gue suka banget ya. Terus habis itu kan, tapi gue jujuran sama Om Sibek, sebenarnya gini, budget saya nggak masuk sih, tapi saya pengen date aja, boleh nggak? Boleh banget, baik ya. Terus habis itu gue bawalah muter-muter, jalan-jalan. Oh tapi sebenarnya itu bukan gue cobain mini yang pertama kali sih. Jadi dulu tuh pernah ada penjual mini di dekat Simpang Dago, di khusus mini, karena mininya tuh sering banget parkir di pinggir jalan. Oke. Itu Asep, ada pesannya lagi, Asep Figura. Asep Karena Figura tapi jualan mini. dia dua-duanya jualan, Oke. Figura juga, mini juga. Asep Figura jualan apa? Mini Cooper Pak. Lah figuranya lah, iya nggak apa-apa, saya mau namanya apa juga, yang saya jualan mini. Terus ya udahlah, gue kan beberapa kali ngeliatin, terus dengan model kenekatan gue, dan waktu itu gue minta ditemenin sama teman gue cewek yang tingginya 175 cm. Jadi pas lagi gue ngetes pertama kali, gue nyetir sebelahnya si Pak Asep itu, belakang teman gue yang udah Pak Asep ikut, oh iya Pak Asep ikut nih bener. Pak Asep ikut. Masa gue sendirian? Kalau nggak dibawa kabur mobil, Iya, Asep iya kan? Figura, ya mininya kurang satu. Nah, jadi justru
pas lagi momen itu Yang belakang nekuk nggak kepalanya? nekuk dong, ini kan kepalanya. Iya. Ngadep bawah mulu, ngadep bawah mulu. Akhirnya pas lagi di situ, momen itu lah yang benar-benar gue bikin, wah gila enak banget nih mobil nih. Nah di situ tuh yang bikin gue kayak benar-benar jatuh cinta banget gitu kan. Nah, Apa yang lo rasain? Maksudnya gini, sorry, esensi yang lo dapetin saat naik Mini pertama kali itu apa? Apa maksudnya kayak gue suka banget dengan kabinnya, gue suka banget dengan apanya, gue suka banget dengan gaya setirnya atau apanya gitu? jadi feel drivingnya sih yang menurut gue tuh ini fun to drive banget ya. Kan ini kecil ya, mobilnya tuh kecil, tapi apa ya, begitu digas tuh kayak bener-bener langsung Iya, power to weight ratio kan mobilnya enteng ya, karena mobilnya Iya. kecil, gitu kan. Rasanya kayak nyetir go-kart aja Iya sih, rasanya. iya, iya nggak beda jauh sama go-kart sih Ya, panjangnya. seru, bener. pokoknya nyetirnya seru deh gitu kan. Nah di situ Iya, bener-bener seru sih, bener sih. wah makin oke gitu kan. Oke, gue makin mau. Itu gue pertama kali nyobain di sekitar tahun 2011 kalau nggak salah. Nah balik lagi ya ke cerita yang Om Zibek tadi. Udah tuh pas lagi gue bawa jalan-jalan, balik lagi, udah kan gue bilang Om, ya udah thank you ya, gue udah boleh nyobain. Satu hari si Om Zibeknya bilang, Norin ini mobilnya udah harus dijual ya, ini mau diangkut ke Jakarta. Pas lagi dikirimin videonya, mobilnya udah naik towing, gue nangis jadi-jadinya kayak rasanya, wah gila bukan jodoh gue nih. Aduh, tapi waktu itu gue pernah ngeliat mobil itu ada di Bintaro. Oh ya? Iya, plat nomornya bener-bener B411 IK, gue inget banget. Gila sih, yaudah bye. Baik. Ya baik, bukan jodoh saya. Berarti baik. Gitu, terus akhirnya balik lagi ke yang tadi ceritaan yang Jakarta Morris Club itu. Di tahun 2012 mau ada acara touring ke Cirebon. Ntar dulu, berarti lu di dalam Jakarta Morris Club ini tanpa Mini berapa lama? Sampai HP ke Cirebon itu? Tanpa Mini. Nggak sampai ke Cirebon itu? Sampai yang Kan berarti kan lu belum punya Mini dong saat masih itu? Iya. Ya kan? Sampai lu di acara ke Cirebon ini berapa lama lu ada di kayaknya grup? baru beberapa bulan deh. Oke. Terus mau ada acara nih, touring ke Cirebon kan. Gue pikir, wih pas banget dong rumah gue gitu kan. Ikut, saya mau ikut, saya mau pulang kampung sekalian. Bener. Tapi berangkatnya dari Jakarta. Jadi Oke, lu ke Jakarta dulu. Jakarta dulu nih, Bandung ke Jakarta dulu barengan sama teman gue itu kan. Terus bareng lah. Jadi di situ ya itulah baru pertama kali yang tadi halo om gitu kan. Iya, Saling lah semua kan. Iya, iya. Kalau udah seumuran bokap sih ya. Iya kan. Terus udah gitu pas lagi gue mau pulang itu pun gue ngabarin ke orang rumah kan, sampai bingung maksudnya gimana ya kamu touring sama Mini, ya bingung kan. Emang kamu udah beli? Nah itu kamu udah beli enggak, nebeng sama temen. Oh ya kok bisa, ya panjang deh ceritanya nanti aja. Terus ya udah kan akhirnya pas lagi di jalan itu gue nebeng sama mobil teman gue, jadi bapaknya punya dua, ada Mini Mook sama Mini yang MK1. Oke. Mini MK1 kan kacanya yang geser gitu. Terus pas awal berangkat itu gue duduknya di belakang, bokapnya nyetir. Pas lagi pertengahan jalan kita lagi makan siang, bokapnya bilang, Norin coba nyetir. Wah. Oke, nah ini pengalaman duduk di belakang ya, dengan mobil yang kecil, habis itu dengan jarak yang lumayan panjang. Apa yang lo rasain ada di belakang? Nyaman kah atau malah pegel kah di mobil ini? Ya karena itu pengalaman pertama, jadi pegelnya Iya apapun sih, nggak berasa. nggak beda ya, beda ya. Ha-ha. Jadi apapun yang dirasain enak aja. Ketawa aja gue udah. Iya, udah. Terus udah gitu pas lagi di pertengahan jalan gue suruh nyetir kan, kamu bisa bawa manual kan? Bisa. Ya udah bawa aja. Mana Bomet? Manual. Ya, Boim ketawain. Kamu bisa bawa manual kan? Nanyanya ke Boim. Enggak, yang di belakang. Terus ya udah, tapi kan gue bilang, tapi om saya kan bawa manualnya manual yang mobil-mobil sekarang, sama aja. Ya udahlah, akhirnya kan gue coba. Terus abis itu pertama kali banget gue jalan jauh bawa Mini, terus tiba-tiba hujan gede, hujan angin, terus AC-nya nggak tahu gimana tiba-tiba anget. Pas lagi gue nggak tahu ya, mereka tiba-tiba tidur gitu, jadi teman gue di sebelah ketiduran karena mungkin habis makan jadi ngantuk, bokapnya juga ketiduran. Iya, habis makan kenyang ngantuk. Pas makan AC mokat. Iya kan.
Jadi kan mau nggak mau gue harus buka kaca dong. Heeh. Buka kacanya yang depan, jadi segini tuh basah semua. Terus kaca berembun, gue udah gini-giniin. Tapi nggak tahu loh, gue bener-bener nggak ngerasa, "Ih, ini nih rasanya yang gimana ya, gila mobil nih kayak nyusahin atau apa." Enggak dong. Gue Enggak, lu nggak ngerasa itu? nggak tahu ya. Gue bener-bener, "Ih, gila seru banget nih, gila. Ya gitu karena aja lu sih. suka. Iya karena gue suka sih. Iya. Terus Kalau orang yang nggak bisa sih ngeluh sama kayak tadi lu mobil sepanjang jalan. Iya. Terus ya udahlah, jadi bener-bener akhirnya teman gue udah bangun, terus dikasih tisu, jadi gue ngelap, dikit ngelap gitu kan, bener-bener basah, air hujannya masuk gitu kan, bukan cuma bocor, ya, air hujan masuk dari samping. Terus akhirnya begitu nyampe di Cirebon, ya gak tau sih, gue gila sih, gue seneng banget itu pengalaman pertama gue nyetir Mini, oh ya di Pantura, yang lawannya bis gede. Nah, gue mau tanya juga nih, lu kan mobil kecil banget, ketemu sama mobil bis segede gitu, ya feel-nya gimana ya? Ayo, Setinggi bannya kali ya, setinggi bannya, ya. iya benar, Jadi lu setinggi muka bannya. nengok gini, ban Iya, ban sini. bener. Iya kan? Jadi sebisa mungkin gue jauhin titik buta. Oke. Blind spotnya itu tuh bener-bener Iya. Lah saya nggak tahu masih ada mobil, saya pikir kosong. ya pokoknya gitu deh, gue bener-bener ngejauhin titik buta. Iya. Segimana caranya si mobil besar itu harus ngelihat gue gitu kan. Iya, Entah gue iya. klakson atau gue di depan banget atau di belakang dia. Jadi ya cari-cari aman lah. Iya. Gitu kan. Terus ya udah bermula dari situ kayak gue tuh balik lagi semangat lagi, bener-bener gila gue semangat banget kan. Terus jadi gue dapet info lalala semuanya, dan pas lagi gue udah mulai kerja itu nggak tahu ya, gue kayak punya semangat lagi kan. Akhirnya tahun berapa ya, gue lupa lagi, 2013 2014 kali ya, gue kan nyebarin CV kemana-mana, gue mau kerja. Karena waktu itu gue udah ada surat tanda register yang bisa dijadiin buat SIP. Terus gue jadi sebarin CV. Gue tadinya mau ke Cirebon, balik lagi ke tempat bokap kan, ternyata mental, nggak ada yang manggil. Terus yang manggilnya malah di Jakarta. Oke. Gitu. Akhirnya gue pindah lah ke Jakarta. Makin deket dong gue sama Jakarta Motor Club itu kan. Oke, iya benar. Iya, benar. Makin dekat, makin sering nongkrong berarti ya. Iya. Gitu lah, jadi gue sering nongkrong, terus gue tanya sana sini lalala. Terus akhirnya pas lagi di tahun 2015 lagi pada touring ke Lembang, terus ada yang bilang, "Rin, ini ada yang mau jual Mini nih, mobilnya sehat, nyampe kok ke Lembang." "Oh ya, siapa?" Sebuah patokan. Nyampe kok ke Lembang, tenang aja, mobilnya sehat. Nyampe nih ke Lembang, karena lumayan ekstrim ya, Iya, jalanannya ya. lumayan kan, sana ya. nanjak-nanjak kan. Iya. Gitu kan, nyampe nih, "Oh, siapa yang jual?" "Asep." Asep lagi, dia lagi bener. Pak Asep, Mini nih, figura. Oh, bener. Gitu kan. Terus, "Oh ya udah, oke, berapa?" "Segini." Masuk akal. Saat itu tahun 2015. berapa? Ratusan, udah ratusan. Udah berapa? Jangan. Tapi udah ratusan lah ya? Udah ratusan. Jadi 30. Dari 30, nanya dari 30 ya? Iya. 2 kali, 30 sampai 50 kan pertama nanya. Range-nya antara segitu, ya. iya segitulah. Terus akhirnya ya udahlah, gue ke Bandung, terus gue ngeliat mobilnya, terus langsung gue DP-in kan. Terus akhirnya itu gue nggak bilang bokap nyokap kan. Oh, nggak bilang bokap nyokap? Belum. Oke. Terus abis itu kan gue pikir, gila, ya kali masa gue nggak minta restu gitu kan. Ya udah deh, oke deh, gue minta restu. "Pah, gini. Kamu Itu minta izin. Iya, minta maaf jatuhnya ya. Bukan minta izin kan udah ada di DP. Iya benar. Iya, terus tuh. ya udahlah, akhirnya restu. Oke lah gitu. Ya udah. Tapi bokap nanya nggak, kenapa sih milih mobil itu gitu? Gue jelasinnya gimana ya, gue juga bingung ya. Gue bilang, oh gini, sempat gue bilang, "Pak, itu tuh yang jadi penyemangat aku loh ya, gini karena waktu itu aku lalala kayak tadi ceritain tadi dari awal banget itu kan."
Aku tuh kalau misalnya nggak keingetan buat beli Mini tuh. Gak kelar-kelar kuliah aku ini. Karena aku keingetan Mini. Aku kelar kuliahnya gitu. Aku tuh semangat mau buat ngeberesin karena kan papa nggak mau beliin, ya udah. Berarti kalau nggak ada itu kuliahnya bisa lama nih, karena itu jadi penyemangat. Nah, Iya, itu dia kan. Jadi akhirnya ya udahlah 2 minggu setelah gue DPN itu gue ke Bandung lagi buat apa ya, gua angkut lah mobilnya kan. Terus kan tapi gue tanya dulu ke si Pak Asep itu, gimana ini kondisinya, perlu saya towing atau enggak? Oh nggak usah mbak, tenang aja, mobil ini aman sampai ke Jakarta. Mobil unit ini? Oke. Nah gitu kan. Dari Bandung nih? Iya. Oke. Terus oh ya udah, oke, percaya dong gue. Lu di Jakarta? Gue Jakarta. Berarti ke Bandung dulu, ngambil mobil, cabut Jakarta. Oke. Terus katanya kan udah nggak usah pakai towing. Oh ya udah, oke deh. Terus ya udah tuh, pertama gue datang, gue ngeliat dulu, terus ya udah, oke, siapin kwitansinya, saya sebentar ke bank. Udah balik dari bank, terus pas lagi ngantri di bank itu masih ngepet. Pet itu. Kan pet itu tuh kalau misalnya kita pindah ke satu kota dia langsung pop up kan. Iya. Nah pas lagi itu tuh ada teman gue yang ternyata lagi di Bandung juga. Oke, iya. Nicholas itu teman gue yang di JMC juga, dia seorang mekanik yang sekolahnya di Perth, jadi dia tuh lumayan banget pengetahuannya tentang mesin. Oke. Gitu kan. Khususnya mobil ini? Yes. Oke. Gitu. Karena memang ya dia dari kecil bokapnya udah punya ini. Jadi udah paham banget lah. Terus gue tanya kan langsung, Nick, lo lagi di Bandung? Gue juga nih. Gue lagi mau ngangkut mobil di Pak Asep. Pak Asep, gue juga mau ke sana. Gue lagi mau ada urusan surat. Oh, oke. Terus ya udah kan kita ketemu di sana ya. Oh ya udah oke. Terus ya udah pas lagi ketemu di sana, dia ngeliat ini langsung bisik-bisik, lu ngapain ngangkut yang ini? Udah di DP lagi. Oh belum, udah lunas. Kata Asep, jangan bilang-bilang ya Nick ya. Dibacain lah mobil gue sama si Niko kan, dikelilingin, diliatin, ngeliat mesin, langsung ngapain ngambil ini? Aduh, salah gue, soalnya si Niko bukan ikut dalam rombongannya waktu ke Lembang itu, dia nggak. Oke, jadi patokan ke Lembang itu sehat berarti nggak valid ya? Kurang valid ya? Valid. Udah tuh, ya udah kan gue pede-pede aja lah. Jadi pertama kali yang ngebawa mobil ini dari si Pak Asep itu Niko nyetir, sini deh, gue cobain dulu. Lo aman gak nih nanti sampai ke Jakarta? Baru 500 meter doang dari tempat Pak Asep, mati. Mogok? Iya mogok, bener-bener mati mesinnya. Terus ya udah kan, kotak-atik sama Niko jalan lagi, terus mati lagi. Panggil lah Pak Asep, terus di jumper langsung ke blok mesin. Hah? Gue nggak pahamnya gimana, nggak tahu, pokoknya pakai aki, ada kabelnya, dicolok langsung ke blok mesin, nyala. Ke blok? Iya. Atau ke alternator ya, pokoknya gitu deh. Gue nggak paham, pokoknya gitu. Goblok piston yang setrum. Bangun. Baru aja nyala ya. Terus habis itu ya udahlah pokoknya nyala, tapi kayak cuma yang 500 meter, mati-mati terus kan. Akhirnya Niko bilang, udahlah lo tuh nggak usah nekat lah bawa ini ke Jakarta, udah lo towing aja. Terus ya udah akhirnya kita ke satu tempat makan sambil nungguin towingnya. Terus datang juga teman gue yang lain, tapi teman gue waktu kuliah ya. Terus dia udah bilang kan, gila lah akhirnya mobil impian lo sampein juga. Lo karena tahu lu dari kuliah nih. Oh iya, itu teman gue kan, teman akrab banget lah. Yang gue selalu cerita, gue mau banget punya Mini. Itu tuh selalu terngiang-ngiang sama dia kan. Gila, gue ikut seneng lu punya Mini. Congrats-nya kenapa nggak berasa seneng ya sama gue? Lagi pusing kan soalnya. Terus ya udahlah, akhirnya gue juga nunggu adik gue kan. Adik gue masih kuliah di Bandung, terus minta tolong buat anterin gue ke Jakarta, jadi ngawal Mini ini sampai nanti mau ke bengkel kan. Terus ya udahlah, akhirnya nyampe ke bengkel, dibenerin. Waktu itu tuh kalau nggak salah jadi memang alternatornya lemah gitu. Oke, jadi pengisiannya jelek ya? Iya, pengisiannya, terus ganti aki, lalala, semua akhirnya bisa jalan. Terus
Tapi kondisi yang lainnya selain itu, mobilnya body lah atau apa? Body keropok banyak. Oh, keropok banyak. Dibuka. Gratisan teman-teman. Jadi pas dibuka karpet dasar kelihatan itu jalan. Dibilangin anak naik karimun. Malah milih ginian. Ya, cuci steam nggak bahasanya beda. Makanya kan bokap gue bilang kan yang itu, kamu kalau mogok gimana? Nah itu, oh iya ini kata bokap gue ya. Kalau gimana? Towing bener. Towing, akhirnya beneran towing. Iya benar, kalau misalnya itu kan ya pasti deketnya dengan seperti itu kan. Nah, terus kondisinya saat itu pas gue angkot, booster rem nggak ada, wiper ada tapi di Gimana? Booster rem nggak ada? booster rem nggak ada. Terus? Gue ngerem pakai kekuatan otot. Pedal box nih. Nggak pedal box sih bener, pedal box. Pakai booster rem. Jadi nginjek mesti berdiri dong ya? Iya. Gue ngerem di sini berhenti di sana. Terus wiper ada tapi dinamonya nggak jalan. Jadi wipernya cuma hiasan. Oh iya benar. Terus kacanya waktu itu udah baret parah banget. Jadi gue ngeliat setengah berembun nggak jelas, baret-baret gitulah. Terus AC nggak ada, persnelingnya keriting, masuk 1, 2, 3 tuh harus nyari celahnya. Rem tangan nggak nyala. Hah? Ya, kok nggak nyala? Emang Jadi rem kaki boosternya nggak ada, rem tangan nggak ada? nggak bisa. Gila, Jadi nggak bawa batu di dalam. Ganjelan Klok. Gitu doang jadinya. Jadi pokoknya tiap parkir gue masuk gigi 1 aja. Iya, iya, iya. Gitu kan. Terus apa lagi ya? Itu Ini emang dicek dulu kan sebelumnya? gue kan percaya Oh dengan benar. kata-kata teman-teman. Pak Asep jangan gitu Pak Asep. Yang di Lembang itu kan bilang Enggak, itu terakhir kan ke Lembang. Remnya rusak tuh semuanya gara-gara turun dari Lembang. Pulang dari Lembang hancur-hancuran Nyampe itu. Lembang, remnya kagak ada habis itu. Iya, iya, iya. Aduh. Terus ya udahlah akhirnya kan terus akhirnya gue langsung daftar antrian untuk restore ini, mau restorasi di bengkel yang itu juga. Oke, nih gue tanya nih. Dengan segala macam keterbatasannya, kan berarti kan lo udah dapat mobil ini dengan harga yang jauh dengan harga yang pertama kali lo lihat. Oke. Bener dong? Yes. Udah beberapa kali lipatnya lah ya. Sampai akhirnya lo beli mobil ini dengan kondisi yang seperti itu. Kan lo bilang ada antriannya, berarti lo udah sempat pakai mobil ini, sempat dengan keterbatasannya yang tadi lo ceritain segala macam. Nggak ada pikiran buat kayak jual aja deh. Enggak. Gitu. Enggak. Nggak pernah ada. Enggak. Keterbatasannya itu lo jadiin itu sebuah disadvantage atau malah jadi enggak nih gue seru aja sih pakai mobil ini. Seru aja malah itu jadi momen gue untuk belajar sih. Jadi gue sebelumnya kemana gue paham ya booster rem tuh apaan sih? Iya benar, ternyata perlu. Iya ternyata perlu gitu kan. Kan gue pas lagi buka mesin Nggak dilihat Mana ya gua paham booster ya. rem, iya ternyata perlu. itu. Gue cuma ngeliat kok beda ya sama mobil yang lainnya. Ini kayaknya di sini kosong banget nih, nggak ada apa-apaan gitu kan. Terus ya gue jadi paham dinamo tuh bagian mana. Oke. Ternyata dinamo wiper itu apa ya? Nggak cuma ada doang, ya emang harus jalan gitu kan. Emang seharusnya seperti itu sih. Iya. Kan gue pas ngeliat oh ada ya udah. Tapi kan Oh iya ada wipernya, bener, gagamnya ada, tuasnya ada, nyala nih. Enggak juga ternyata. Iya bener. terus ya jadi bener-bener momen gue untuk belajar gitu kan. Jadi antrian bengkel itu 2 tahun untuk. Oke, tapi memang lu udah. Nah, selama lu pakai berarti kan keterbatasan udah tahu nih. Apakah lu udah nanya-nanya kayak kalau restorasi ini range harga berapa sampai harga berapa ya? Atau kayak gimana-gimana gitu? Atau memang nggak udah gue emang mau bagusin mobil, gue mau restore aja. Tanpa lo tahu basicnya harganya berapa, apa yang mesti dikerjain. Udah tahu karena kan nanya-nanya terus kan. Terus ya udahlah akhirnya selama 2 tahun sambil gue nunggu antrian itu gue nabung lagi terus-terusan gitu kan. Gila, mantap sih. Terus abis itu sambil gue ngumpulin peritelan-peritelannya. Oh udah mulai belanja? Udah belanja. Oke. Karena kan nabungnya pun juga selain nabung untuk
jasa, bayar jasa, ya nabung juga untuk peritilannya kan. Boosternya yang pertama beli. Iya pasti itu. Enggak deh. Oh enggak itu doang yang dibeli pertama. Bukan. Gue pikir boosternya yang pertama kali dibeli. Yang pertama kali gue beli itu justru adalah tromol depan. Karena waktu itu, tromol belakang, sorry. Yang anehnya adalah belakang pakai cakram, depan tromol. Wah terbalik anjir. Gimana ya? Gue juga bingung, tapi kan jadi pelajaran buat gue. Iya benar. Gitu bener. kan, jadi akhirnya gue baru paham. Oh ternyata kalau misalnya yang cakram, ya mendingan di depan lah. Iya, gitu kan. Iya, biasanya sih gitu. Atau buat ngesot-ngesot kali ya? Pakai cakram yang taruh di belakang. Atau mobil drifting dulunya kan nggak tahu mobil belakang cakram. Jangan-jangan sampai ngelos itu karena di drifting gitu ya. Iya, ternyata bener. Pakai cakramnya di belakang. Terus ya udah, itu jadi yang pertama kali gue beli adalah tromol belakang. Untuk ganti si cakramnya. Kan untuk Oh, jadi lu malah jadiin tromol dua-duanya? Iya. Depannya nggak jadiin disk? sekarang udah dis, tapi saat pas lagi ngantri. Oke. Ini belakangnya malah jadiin tromol. Ya, Iya benar ya, belakangnya tromol. tromol. Oke. Karena sewajarnya kan seperti itu ya. Terus ya udahlah, jadi dalam menunggu antrian itu gue makin belajar lagi. Terus sering ditanya, kamu nih mau konsepnya kayak gimana. Jadi di Jakarta Motorsport itu benar-benar mengarahkan gue lah. Jangan jadi kayak gado-gado lah, kamu sukanya purist atau mau jadi kayak konsep balap atau klasik banget atau mau yang mana. Iya. Gitu kan. Jangan sampai kamu tuh misalnya udah beli yang ini ternyata nyesel, sayang kan. Terus ya udah akhirnya Dari awal udah lu pastiin konsepnya. ya gitu. Akhirnya sampai ada yang ngajarin gue, dibilang kamu coba deh googling tentang Innocenti. Innocenti itu menarik loh, si mini Innocenti itu tuh jarang banget adanya. Dan dalam sejarahnya belum pernah masuk ke Indonesia. Innocenti. Gitu kan. Googling, cari-cari. Ternyata menarik ya. Terus ya udahlah, akhirnya gue mulai tuh ngumpulin peritilannya dikit-dikit. Terus gue tanya-tanya kan, belinya di mana ya, cari di mana, karena kan kalau misalnya spare part yang lain-lain itu tuh di mini spares adalah. Terus akhirnya begitu yang cari Innocenti itu, gue banyakan belinya di eBay. Oke. Dan eBay itu gue lumayan sering bidding. Oke. Jadi kegiatan gue tiap pagi adalah ngebidding. Kegiatan tiap pagi ngebidding barang mini. Iya benar. Sambil sarapan. Iya kan, kayak gitu. Belum dapet nih kan gitu terus. Tapi lu udah tahu ya, lu mau beli barang yang mana. Jadi yang tadi lu bilang nggak bakal jadi belanja 2 kali jadinya. Ya benar. Terus akhirnya dalam proses ngebangun 2 tahun itu dulu ya, 2 tahun pas lagi nunggu. Jadi yang sama setelah tromol, terus habis itu gue juga mau nyalain wipernya. Iyalah ya, masa hujan gak ada wiper. Iya gitu benar, kan. karena ada air hujan kayak biasanya kita ada musim hujan juga gitu. Iya gitu kan. Nggak kering mulu, jadi wiper emang perlu. Iya kan, makanya. Sama ganti kaca, jadi seenggaknya biar nggak burem-burem banget lah. Oh ganti nih? Ganti akhirnya. Baru. Dapat, tapi ini lokal punya. Tapi masih ada ya? Ada. Yang ini dari Mulia. Oke, Mulia Glass. Mulia Glass. Terus lumayan lah ya, jadi kan gue agak clear tuh, pandangan jelas gitu kan. Terus tapi memang boosternya masih tetap belum. Boosternya belum? Belum. Oke. Jadi Masa ganti pandangan cerah kagak bisa ngerem juga masih sama, pandangan lebih cerah aja, jadi kalau mobil ada agak lebih jauh jadi ngeremnya, jadi lu bisa jaga-jaga. Ngitung-ngitung aja gitu kan. Iya. Yang anehnya adalah belakang pakai cakram, depan tromol. Wah terbalik anjir. Gimana ya? Gue juga bingung, tapi kan jadi pelajaran buat gue. Iya benar. Gitu kan, jadi akhirnya gue baru paham. Lu nyari sendiri catnya? Iya, tapi udah diarahin tokonya yang mana. Oke. Gue datang ke Los Mini yang di Senen. Terus gila banget ya, kayak terus. itu si las cantumnya itu nggak boleh ke dempul. Anjir. Oh iya, lu sampai mikirin kayak gitunya? Iya. Keren. Iya, terus.